Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Dawi sudah mengganggu waktunya Bapak. Saya dari Guru Penggerak. Saya Suharyono dari SMP 1 Subang. Ingin sedikit berdiskusi tentang pengambilan kebijakan. Maaf Pak Dawi, di sini di SMP Negeri 3 Besuki ya Pak. 3 Besuki. Maaf sudah lama Pak di SMP Saya 3 di Besuki? sini sudah 6 tahun, 6 tahun. tapi definitifnya masih 4 tahun, Masih 4 tahun. 18. Cukup lama sudah Oh, di iya, sini. sampai pensiun. Sampai pensiun. Ini mohon maaf Pak Dewi, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan mengenai pengambilan kebijakan Pak di sekolah ini yang Bapak pimpin di SMP 3 Besuki. Yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus, ya pastinya kasus itu berupa nilai kebenaran ya. Kalau di sini itu disebut dengan dilema etika dan bujukan moral Pak. Bagaimana Bapak cara mengidentifikasi itu? Saya bisanya mengidentifikasi itu diawali dari masukan dari Bapak dan Ibu guru, baru setelah itu saya kaji. Maka berdasarkan data-data dari Bapak Ibu guru, ya akhirnya bisa diketahui lah kalau itu masuk kategori Dilema dilema etika etika. atau bujukan moral ini? Jadi diawali dari masukan dari beberapa bapak dan ibu. Dari informasi-informasi itu Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, tadi yang dimaksud dengan dilema etika dengan bujukan moral. Cara menjalankan itu Pak. Ini maksudnya keputusannya. Iya, cara menjalankan pengambilan keputusan. Cara mengambil keputusan kita bawa di forum rapat dewan. Sebab semua keputusan itu harus diputuskan oleh sekolah. Maka yang punya data-data itu kan bapak dan ibu. Makanya kita bawa ke sana, maka di sanalah diputuskan. Bukan yang dilihat untuk sekolah kalau diambil langkah ini manfaatnya apa, kalau diambil langkah ini yang penting pokoknya ini bermanfaat untuk anak, asalkan tidak berisiko terlalu tajam buat sekolah. Yang kita utamakan mesti yang untuk anak, karena anak ini masa depannya masih panjang. Jadi kalau bisa saya ambil benang merahnya di sini yang disampaikan oleh Pak Bedowi itu sebenarnya atas jalan satu yang pertama itu adalah musyawarah ya Pak. Ya. Terus yang kedua adalah berpihak pada murid. Selanjutnya Pak Dewi mungkin langkah-langkah Pak ya, atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Sebenarnya ini pertanyaannya hampir sama dengan yang langkah-langkahnya. Langkahnya Oke. ya Bapak dan Ibu guru saya minta untuk menyiapkan data masalah yang mau dibahas dari semua komponen, mulai dari guru, urusan, meskipun dari TU kalau ada informasi atau ada data Juga ya, Pak. kita bawa masuk di apa. Jadi langkah-langkahnya harus begitu. Kalau tidak dari semua warga masyarakat di sekolah ini takut salah dalam mengambil keputusan. Harus diputuskan yang seadil-adil, yang berpihak pada murid. anak. Terus hal-hal apa saja ini menurut Pak Dewi selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berupa kasus-kasus dilema etika ataupun tadi berupa bujukan moral yang dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan itu? Yang saya anggap efektif itu kalau Bapak dan Ibu guru datanya itu valid betul, atau
TU atau pesuruh siapapun kalau punya data valid betul, maka pengambilan keputusannya itu akan sangat menentukan ya. bagus buat anak ini. Sebab data itu adalah penting sama dengan hakim. Jadi fakta-fakta ini kalau tidak benar, keputusannya bisa tidak sesuai dengan datanya. Makanya kalau ya alhamdulillah kalau guru-guru di sini kayaknya sangat dekat dengan anak-anak, sering berkunjung, maka data itu kecil sekali ketidaksesuaiannya. Karena BK-nya juga sangat aktif, kesiswaan sangat aktif, guru-guru juga sangat aktif untuk home visit, melihat dari dekat. Jadi anak itu kalau bermasalah jangan diambil luarnya saja, dalami sampai ke rumah. Terima kasih. Sangat memuaskan sekali Ya, jawabannya, ya. Pak. Itu merupakan sesuatu hal yang dianggap positif menurut Pak Sangat Bayu efektif. selaku pimpinan di sini, Pak. Kira-kira nih Pak, di dalam pengambilan kebijakan itu yang disampaikan oleh Pak Dawi ataupun dari pengalaman-pengalaman ya yang berupa pengalaman empirik di sini di dalam pengambilan keputusan itu, kira-kira tantangan ini Pak, tantangan selama ini. Tantangannya itu ya, apabila yang bermasalah ini ada keterkaitan dengan para tokoh, para pejabat, Itu. atau mungkin dengan guru-guru kita sendiri. Nah, itu tantangannya. Jadi bagaimana kita menyadarkan beliau-beliau itu kalau sampai keputusannya itu tidak sesuai dengan kehendak beliau-beliaunya. Itu tantangannya. Jadi kita harus bisa memahaman betul. Jadi kalau kita ambil kebijakan begini, Pak, nanti dampaknya begini. Sebab meskipun mereka itu tokoh, beliau-beliau itu tokoh pejabat, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan perilaku putra-putrinya. Nah, itu harus bisa siap menghadapi itu. Kadang keluarga dari guru gitu. Risikonya di sana, tantangannya di sana. Yang paling berat. Tapi ya selama ini ada 1-2 lah. Tapi kita harus siap memahamkan betul kepada para tokoh, para pejabat gitu. Kadang takutnya aja keburu bersuara di luar. seperti itu. Baik Pak Dawi, itu merupakan tantangan. Ini ada Pak lagi Pak, apakah Bapak memiliki ini di dalam pengambilan keputusan itu, menurut Pak Dawi ini butuh, istilahnya membutuhkan waktu apa dalam waktu dekat ya, waktu panjang atau waktu dekat atau secara spontanitas ini di dalam pengambilan kebijakan atau keputusan di dalam pengambilan katakanlah keputusan dalam dilema etika ataupun rujukan moral ini Pak? Saya melihat situasi dan kondisi. Apabila harus segera diputuskan, ya maka kita harus segera untuk melakukan pertemuan dengan Bapak dan Ibu guru untuk membuat keputusan. Kalau umpamanya itu tidak terlalu dibutuhkan saat ini karena mungkin masih agak jangka panjang, ya kita agendakan nanti di rapat rutin bulanan itu. Siapa tahu. Kalau mendesak, keputusan harus segera diambil. Tapi biasanya kalau dilema etik ini biasanya keputusan agak untuk jangka panjang. Karena ini kan menyangkut masa depan anak, Membutuhkan waktu. nah jadi harus perlu kajian, perlu renungan dulu membuat Kajian khusus. pokok ini gimana, nah ini harus diuntungkan. Siap. Dan berpikirnya itu kan kalau nanti begini sekolah ini dampak buruknya apa, ini takut Faktor errornya. nah, besar dampaknya ke sekolah. Bagaimana faktor errornya kecil Nah, seperti iya, itu Pak? itu harus diminimalisir. Siap. Aduh. Iya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah, istilahnya yang dapat membantu Pak Dawi ini selaku pimpinan di sini Pak, di dalam pengambilan kebijakan ini? Mungkin ada dari warga sekolah ya, kata yang dapat membantu. Kalau saya sih, saya anggap Bapak dan Ibu guru itu di sini sangat dewasa. Jadi sudah berpikir visioner, sudah ke depan, sehingga mereka itu dalam membuat keputusan ini betul-betul sudah harus
sesuai dengan sikon dan harus menguntungkan anak-anak, sehingga kalau ada bapak dan ibu guru yang sudah punya data, ya mereka akan berkomunikasi dulu sebelum, sehingga mereka tidak akan menghambat dalam membuat keputusan. Di masalah itu dikomunikasikan di luar rapat dulu, karena kalau itu dianggap masalah ya. Kalau tidak ya tidak, jadi segera untuk diambil, nah maka segera diputuskan. Terima kasih Pak Dewi. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak. Ya, mau. Ini sudah banyak menyita waktunya Pak Dewi. Apa-apa. Dan semua yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Bedowi, pembelajaran apa yang kira-kira kita dapatkan atau kita petik dari pengalaman Bapak di dalam pengambilan keputusan? Pengalaman yang saya dapat itu dalam membuat keputusan kebijakan seperti itu yang pertama kalau kebijakan itu pas membuat anak itu baik, sukses, nah, itu dampaknya ke sekolah bagus. Itu pengalamannya. Jadi anak yang tidak mampu, itu bagaimana caranya, nah, itu ternyata dampaknya bagus buat untuk perkembangan pemasaran sekolah. Karena itu sangat konseptual Pak. Terima kasih Pak Dewi telah ini saya ganggu Pak Dewi sebenarnya meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya tidak takut, saya kurang berkenan di Pak Dewi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yon, ada yang bisa kami bantu? Mohon maaf Pak Fadli, saya dari SMP Suboh, guru SMP Suboh. Ya, Saya ada tugas di guru penggerak. Ini mengenai tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 Pak. Terima kasih Pak Fadli, dan mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitas Pak Fadli ini Pak. ya enggak apa-apa, selama kami bisa membantu, monggo Pak Yon, disilakan. Pak Fadli di sini memimpin di sekolah mana Pak? Di SMP 1 Melambingan, Pak Yon. Sudah lama Pak di SMP 1 Melambingan? Kurang lebih 10 bulan di SMP 1 Melambingan ini. Begini Pak Fadli, kami ingin menginterview Pak Fadli tentang pengambilan keputusan Pak. Ini mengenai dilema etika dan bujukan moral. Oh, ya. Masalah dilema Etika dan atau bujukan moral. Iya, gimana Pak Yon? Selama ini bagaimana Pak Fadli dapat mengidentifikasi Pak dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Cara mengidentifikasinya Pak Fadli selaku pimpinan di sini Pak. Kami cari dulu permasalahannya dengan adanya pendekatan-pendekatan terhadap kasus-kasus itu. Jadi dilema etika maupun apa tadi bujukan moral itu ya. Jadi Pak Fadli cara mengidentifikasinya seperti itu Ya, mana yang benar dan benar atau mana yang benar atau yang salah atau ada yang perlu dibantu mungkin. Nah, kan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Fadli. Selanjutnya Pak Fadli itu selama ini ya Pak, Bapak memimpin di SMP Negeri 1 Belandingan. Satu landingan Ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah ini? Ini repot juga, memang berat kalau seperti ini nih Pak ya. Jadi ada kasus yang sama-sama benar, ada kasus yang memang sama-sama mengandung nilai kebajikan, antara benar dan benar dan punya nilai kebajikan lagi. Tak kira seperti ini, tetap saya mencari dan menggali informasi-informasi yang sesuai dengan kasus itu. Jadi sifatnya kondisional. Seperti itu. Ya. Adapun langkah-langkahnya ini menurut Pak Fadli atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan atas kasus-kasus itu yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi mengenai kasus dilema etika ya. Ini kan disampaikan oleh Pak Fadli tadi bahwa benar dengan benar Pak. Langkah-langkah atau prosedurnya untuk pengambilan keputusannya bagaimana? Jadi memang harus ada prosedur atau langkah-langkah yang harus kita laksanakan di situ Pak ya. Jadi salah satunya mungkin yang pertama perlu kami mengumpulkan informasi-informasi dulu atau data-data yang ada pada waktu itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi sehingga yang kedua setelah kami menganalisis setelah menganalisis data itu untuk mengambil kebijakan atau keputusan itu. Jadi perlu saya analisis. Bagaimana saya menganalisis itu? Tentunya harus minta bantuan apa dengan musyawarah atau bagaimana seperti itu. Baru setelah itu kami minta bantuan dengan cara musyawarah atau sharing bagaimana. Baru kami tentunya perlu refleksi dan perlu kami tindak lanjuti atas keputusan itu. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Itu menurut saya seperti itu. Sangat bagus sekali Pak Fadli. Jadi perlu saya garis bawahi keywordnya di sini adalah dasar musyawarah ya Pak. Dalam pengambilan musyawarah. Jadi tidak lepas dari musyawarah setiap pengambilan keputusan. Baik Pak Menteri, karena musyawarah itu merupakan identitas dari bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini. Mungkin ini Pak Menteri untuk hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap oleh Bapak itu dianggap efektif ya di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi. Jadi yang dianggap efektif ini menurut Pak Fadli selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Melantingan ini. Ya, kalau menurut saya angka yang memang efektif itu yaitu tadi tidak lepas dari musyawarah untuk mencari nilai-nilai kebenaran. Nah, seperti itu. Termasuk bukan hanya nilai kebenaran, tapi nilai kemanusiaannya juga perlu dipakai seperti itu. Ini Pak lagi Pak, hal-hal apa Pak yang menurut Bapak selama ini yang merupakan tantangan Pak di dalam pengambilan keputusan itu menurut Pak Fadli ini tantangannya Pak? Terima kasih Pak Marion. Memang setiap pemimpin itu harus berani menghadapi tantangan. Jadi kalau kita berani menghadapi tantangan itu adalah awal dari kesuksesan. Jadi emang tantangan kita di sini apalagi ya mengandung pasti kebijakan itu ada ketidakpuasan. Oleh karena itu memang tantangannya ya ada pihak-pihak ketiga nanti ada yang tidak kuat, tapi kita harus siap untuk menyelesaikan tantangan Untuk menerima itu ya, menerima tantangan itu harus kita selesaikan Pak ya, sampai tuntas. Siap Pak Fadli. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala nih Pak atau jadwal di dalam pengambilan keputusan Pak? Apa masih memerlukan waktu atau secara lebih cepat lebih baik ini menurut Pak Fadli dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini Pak? Makasih Pak Yon. Jadi memang setiap kita mengambil keputusan ya,
Kalau ada jadwal atau waktu itu memang harus ada. Tapi prinsip kami, ya, prinsip saya Pak ya, lebih cepat itu lebih baik. Artinya masalah atau kasus apa saja jangan sampai basi, begitu. Harus cepat tertangani. Begitu Pak ya. Ya. Mantap Pak Fadli. Sudah selesai Pak ya? Masih ada. Oh masih ada. Yo. Kira-kira nih menurut Pak Fadli, adakah kira-kira teman atau faktor-faktor selama ini yang dapat mempermudah Pak Fadli di dalam pengambilan kebijakan Pak? Jadi mungkin di sekolah ini atau di luar ini ada teman mungkin yang dapat membantu atau mempermudah di dalam pengambilan kebijakan. Ya, kasih ya. Jadi kalau kita mengambil kebijakan itu sudah menyalahi, artinya di luar aturan. Namanya kebijakan itu. Tapi yang pertama saya tuh ya harus membaca aturan. Saya paham. Ya, regulasinya bagaimana. Nah, yang namanya kebijakan sudah agak-agak menyimpang daripada aturan. Namun saya harus sharing dulu, sharing dengan teman-teman, sharing dengan Makassar, atau sharing dengan guru BK, karena BK ini tahu tentang permasalahan yang berkaitan dengan siswa, seperti itu. Tuh, berbicara seperti itu Pak Yon. Terima kasih Pak Fadli. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Pak Fadli. Dari semua hal yang telah disampaikan ini, dari interview ini, ya Pak, pembelajaran apa kira-kira yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi pengalaman saya pada saat saya akan mengambil kebijakan tertentu itu memang ya tadi sudah dikatakan ya ada tantangannya, banyak sorotan sana sini, ada ketidakpuasan baik seseorang maupun lebih dari seorang, pasti itu sudah. Tapi kalau kami bisa memisahkan ini merupakan suatu kebanggaan kepada kami. Seperti itu Pak Yon. Menurut saya seperti itu. Jadi itu Pak Yon. Jadi kalau bicara pada kebijakan tadi, kalau menangani sesuatu masalah sampai selesai itu merupakan suatu kebanggaan, merupakan kesuksesan, awal kesuksesan bagi saya Pak Yon. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan Pak Yon, apa yang saya berikan ini yang mudah puas. Walaupun tidak puas, jadi puas-puaskan Pak Yon. Mungkin ada ya sedikit-sedikit ya mungkin ada salah atau gimana. Ya mau seperti itu Pak. Saya malah berterima kasih nih Pak Fadli, soalnya sudah meluangkan waktu untuk saya ini dalam tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 guru penggerak. Iya. Ini dalam rangka penyelesaian tugas di modul 3.1. Terima kasih Pak Fadli, dan mohon maaf apabila ada tutur kata tindak tanduk saya kurang berkenan di hati Pak Fadli ini, dan saya menyampaikan terima kasih ini Pak Fadli. Ya sama-sama Pak Yon, barangkali di lain waktu Pak Yon masih tetap membutuhkan kami selama kami tidak terlalu padat pekerjaan. Insya Allah kami siap untuk membantu Pak Yon. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Fadli. Izin dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini saya mengganggu waktunya Pak Agus. Ini saya serang di guru penggerak ini ada tugas di modul 3.1 Pak, di dalam pengambilan keputusan.
Ini berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral. Pak Agus sudah lama Pak di SMP Suko Pak? Sudah 10 bulan. 10 bulan ya. Masuk lama nih Pak. Ini ada beberapa hal yang harus saya tanyakan Pak Agus selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Solo ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Identifikasi Kasus-kasus. yang saya jumpai bahwa semua warga sekolah kalau mempunyai masalah tentang etika, ciri-cirinya mengatakan bahwa mereka sama-sama benar dan tidak ada yang mau mengaku salah. Itu caranya untuk mengidentifikasi kalau itu ciri-ciri bahwa warga sekolah mempunyai kasus masalah etika. Solusinya saling menyamakan persepsi untuk menyimpulkan satu pendekatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Saya kira itu. Itu yang selama ini dilakukan oleh Iya. Pak Agus di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, Pak? Seperti yang saya katakan solusi tadi, maka mereka tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dan merasa bahwa mereka sama-sama diorangkan. Saya kira yang punya kasus bisa memahami sehingga tidak memperpanjang masalah tentang kasus etika itu. Langkah-langkahnya Pak mungkin atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedur dari atau proses-proses itu tadi. Pertanyaannya begitu. Prosedur khusus tidak ada. Yang penting duduk bersama, menanyakan permasalahan kepada kedua belah pihak dan dinyatakan bahwa kedua belah pihak menurut pendapatnya itu adalah benar, tapi diharapkan kedua belah pihak juga mau mengerti dengan kepentingan mereka masing-masing yang tidak terjadi ketersinggungan antara yang satu dengan yang lain. Mungkin ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif Pak, yang menjadi garis kalimat kata kunci di sini? Menghilangkan ego pribadi, ya, menghilangkan ego pribadi, mau menghormati pendapat orang lain sehingga mereka bisa mengerti tentang permasalahan yang sebenarnya bukan masalah tapi yang dipermasalahkan. Itu saya kira yang paling efektif. Atau gampangnya mengajak mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Ini Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ini bagi Pak Agus selaku pimpinan di sini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang tua tidak mau ngalah. Begitu Pak. Iya, yang tua nggak mau ngalah, merasa benar sendiri, diberi pengertian pun merasa lebih pintar daripada orang lain. Itu Itu merupakan tantangannya Pak Agus Iya, selaku pimpinan di sini. iya, Pak. iya. Ya, satu sumber ini. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya, atau katakanlah memerlukan suatu timing tertentu dalam menyelesaikan? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Secara langsung atau masih punya waktu untuk berpikir? Langsung Langsung? kalau ditunda juga nggak akan baik. Kalau saya punya jadwal berarti kasusnya banyak, tapi kenyataannya kasus itu hanya kondisional aja. Gini. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah adakah seseorang yang dapat membantu Pak Agus ya? Itu maksudnya, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Kalau mempermudah nggak ada, kalau membantu ada. Yang membantu guru BK, sehingga setelah saya tangani supaya lebih mendalamkan kenyataan, mau menerima kenyataan yang dihadapi melalui pimpinan atau konselingnya dari guru BK. Siap Bapak ya. Itu yang salah satu yang dapat membantu di dalam kasus-kasus dilema etika ya. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Agus ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Bisa dipetik dari pembelajaran. Saya sendiri yang menyelesaikan, pembelajarannya saya sendiri. Kalau pembelajaran yang saya terima ya nggak ada di situ. Yang saya terima hanyalah kemajuan dan kematangan dan kedewasaan diri saya untuk menanggapi semua kasus tentang dilema etika. Itu hanya itu. Kalau proses pembelajaran yang saya terima nggak ada di situ. Nggak ada, Pak. Terima kasih Pak Agus sudah mengganggu Pak Agus ini. Sama-sama. Udah matiin itu, saya tak ngomong lagi. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama.